Sebagai jago tempur, nama Soeharto jelas tak perlu diragukan lagi. Sepanjang karir militernya, berbagai palagan tempur baik merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan telah dilakoninya. Kecemerlangannya sejajar dengan nama-nama jago tempur lain sekelas Slamet Riyadi, Alex Kawilarang, Lukas Kustarjo, dan Mung Parahadi Mulyo. Dan ada satu nama lagi yang menonjol di antara mereka, Ahmad Yani namanya. Meski pengalaman tempur Soeharto tidak kalah mentereng dari Yani, namun figur Ahmad Yani selalu menjadikan Soeharto berada di bawah bayang-bayangnya. Secara usia dan kepangkatan, sebenarnya Soeharto lebih senior dibandingkan Yani. Soeharto yang lebih tua setahun dari Yani sudah menjadi komandan resimen di Yogyakarta dengan pangkat letnan kolonel, saat Ahmad Yani masih menjabat danyon di Magelang dengan pangkat mayor. Namun kemudian Yani menyalip Soeharto. Tahun 1965, Yani menjabat sebagai kepala angkatan darat dan menyandang pangkat bintang 3. Sementara Soeharto menjabat sebagai kepala Kostrad dengan pangkat bintang 2. Yang unik dari pendidikan militer Soeharto adalah dia mengenyam pendidikan militer Belanda dan juga pendidikan militer Jepang. Sebab sebelum Jepang masuk, Soeharto telah mengikuti pendidikan militer Kenil di Gombong, Jawa Tengah dan lulus dengan predikat terbaik. Ketika Jepang masuk, Soeharto mendaftar menjadi Keibuho, polisi Jepang. Soeharto lulus pendidikan polisi sebagai salah satu lulusan terbaik. Jelas saja dia sudah mahir karena pernah mengikuti pendidikan Bintara Kenil Belanda. Atasannya di kepolisian Jepang itu kemudian menyarankan Soeharto untuk mengikuti pendidikan paramiliter pembela tanah air atau PETA. Dia pun kemudian mengikuti pendidikan militer tersebut di Bogor dan diangkat menjadi Cudanco atau komandan kompi. Bicara soal pengalaman tempur, Soeharto telah kenyang akan pertempuran. Yang paling membuat namanya berkibar tentu saja serangan umum 1 Maret tahun 1949. Inisiatif serangan umum itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Panglima Besar Sudirman bahwa Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto dapat segera melakukan serangan umum di Yogyakarta. Serangan umum itu sukses dan berhasil menduduki kota Yogya selama 6 jam. Pertempuran ini kemudian membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Saat itu Belanda mempropagandakan kepada dunia bahwa Indonesia sudah takluk. Namun serangan umum itu membuktikan kebalikannya. Surjono, salah satu anak buah Soeharto, menceritakan pengalaman tempurnya bersama Soeharto dalam buku Pak Harto Untold Stories. Pada saat itu, Soeharto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Menurutnya, Soeharto selalu berada di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau. Percaya atau tidak, Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Saya ingat kata-kata Pak Harto, kalau takut mati tidak usah ikut perang. Begitu kata Surjono. Usai serangan umum 1 Maret, Soeharto menjabat Komandan Komando Resimen Salatiga sampai tahun 1953. Kemudian dia menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 di Solo sampai tahun 1956. Pada 3 Juni 1956, dia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium di Ponorogo di Semarang. Setahun kemudian dia diangkat sebagai Panglimanya dengan pangkat kolonel. Saat menjadi Pangdam di Ponorogo itu, Kolonel Soeharto hampir saja dipecat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution karena terlibat bisnis ilegal bersama Bob Hasan dan Lim Sulyong. Untunglah Jenderal Gatot Subroto menyelamatkannya. Saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Karirnya pun redup. Pada Januari 1960, Soeharto pecah bintang. Pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Dia berhasil meraih bintang di pundaknya, meski hanya pernah mengenyam pendidikan militer setingkat bintara. Banyak para jenderal kala itu meragukan intelektualitasnya untuk menjadi jenderal karena tidak pernah mengenyam pendidikan yang memadai. Namun, pengalaman Soeharto sebagai seorang perwira tempur lapangan yang handal selama masa perjuangan
menutupi kelemahannya itu. Meski dia tidak mengenyam pendidikan formal atau kursus militer di luar negeri, namun pengalaman tempur, intuisi, kepemimpinan, dan kecerdasan emosinya adalah kekuatan daripada Soeharto. Selain itu, dia memiliki kejelian dan keberuntungan dalam membaca setiap kesempatan. Bintang Soeharto kembali moncer saat ditugaskan oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat. Kedudukannya berada langsung di bawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang dijabat oleh Presiden Soekarno. Soeharto yang dikenal sebagai ahli strategi kemudian menyusun konsep perang total untuk pembebasan Irian Barat. Apalagi saat itu dia ditargetkan dapat mengibarkan merah putih paling lambat 17 Agustus 1962. Artinya Soeharto hanya punya waktu 7 bulan untuk menguasai Irian Barat. Sebagai Panglima Komando Mandala, Soeharto membawahi 42.000 pasukan gabungan dari semua matra. Dia kemudian menyusun 3 rencana, diantaranya yaitu membentuk pasukan gabungan, membangun pangkalan, dan memonitor kekuatan Belanda. Dalam pembebasan Irian Barat, Soeharto juga melancarkan operasi-operasi militer melalui infiltrasi lewat laut maupun menerjunkan pasukan dari udara. Dalam infiltrasi itu, Soeharto lebih memilih menerjunkan pasukan elit seperti RPKAD dan KKO dibandingkan pasukan reguler. Menurut Soeharto, cara tersebut akan mampu mengacak-acak kubu pertahanan lawan dan membuat pasukan Belanda kalang kabut. Setelah menjadi Panglima Komando Mandala, Soeharto kemudian didapuk menjadi Panglima Kostrad pada pertengahan 1962. Pasca tragedi G30S, Soeharto kemudian menggantikan Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Dia berperan besar dalam pembubaran PKI dan underbow-nya. Kemujuran memang berpihak kepada Soeharto. Perwira low profile yang sering dipandang sebelah mata oleh jenderal-jenderal lain ini ternyata ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia kedua menggantikan Soekarno. Pada perayaan HUT ABRI tahun 1997, dirinya menerima anugerah Jenderal Bintang 5 melalui Kepres nomor 46/ABRI/1997. Kemampuan Presiden Soeharto menguasai Indonesia selama 32 tahun nampaknya bukan hanya sekedar kemampuan menguasai militer, birokrat, dan partai politik secara penuh, tapi juga soal keberuntungan dan laku spiritual yang dilakukannya. Sebagai orang Jawa, Soeharto adalah seorang kejawen yang mempercayai ilmu petung, wangsit, pulung, serta guru-guru spiritual. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Soeharto sejak muda sering melakukan tirakat dan dekat dengan hal-hal berbau mistis. Bahkan kabarnya sang Jenderal Bintang 5 ini juga memiliki ilmu kanuragan yang tidak main-main. Ini terbukti dari kesaksian mantan anak buahnya saat peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Pertempuran penting pasca kemerdekaan itu berhasil membuktikan kepada dunia bahwa negara Republik Indonesia masih ada. Soeharto yang memimpin serangan umum 1 Maret itu berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam. Mayor Purnawirawan Sujud, mantan pengawal Soeharto, menceritakan bahwa saat pertempuran itu Soeharto berada paling depan memimpin pasukan. Peluru Belanda berseliweran di sekitarnya, tapi tak satu pun yang mampu menembus kulitnya. Kisah itu diceritakan Sujud kepada jurnalis sejarah bernama T. Wedi Utomo dalam buku Kisah-Kisah Perjuangan Perang Kemerdekaan 1945-1949. Menurut Sujud yang saat itu berpangkat sersan,
Soeharto memimpin sendiri sebuah serangan pancingan terhadap kedudukan tentara Belanda di sekitar Wates. Dengan kekuatan pasukan hanya 1 peleton, Soeharto memimpin pertempuran langsung di garis depan. Menurut Sujud, ada kejadian unik saat Soeharto memimpin serangan. Saat pertempuran itu, dia dihantam secara gencar oleh peluru-peluru tajam serdadu Belanda. Namun benda maut itu tak satu pun berhasil menembus kulitnya. Semua anak buahnya menyaksikan pemandangan aneh itu. Tentu saja mereka terperangah. Sekilas Sujud melihat bahwa dalam pertempuran itu Soeharto tak pernah melepaskan sebuah jimat yang berupa cemeti di pinggangnya. Barulah dia maklum jika komandannya itu ternyata memiliki senjata lain yang lebih mumpuni dibandingkan Owen Gun, pegangan Soeharto yang merupakan senjata buatan Australia itu. Kesaksian Mayor Sujud ini diamini oleh Surjono, salah satu anak buah Pak Harto lainnya. Dia menceritakan pengalamannya bertempur bersama Soeharto dalam buku Pak Harto Untold Stories. Pada saat itu, Soeharto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Menurutnya, Soeharto selalu berada di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau. Percaya atau tidak, Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Saya ingat kata-kata Pak Harto, "Kalau takut mati, tidak usah ikut perang." Begitu kata Surjono. Soeharto sendiri saat berkuasa memang sering dikaitkan dengan dunia mistis. Dia kabarnya sering melakukan tirakat, ritual mistis, dan semedi. Salah satu lokasi yang disebut-sebut sering dipakai Soeharto untuk menggelar ritual yakni di Gunung Selok, Cilacap, Jawa Tengah. Ada 3 tempat di Gunung Selok yang menjadi lokasi untuk mendapatkan petunjuk spiritual Presiden Soeharto. Ketiga lokasi itu adalah Jampe Pitu, Jampe 5, dan Goa Rahayu. Selain sering melakukan tirakat, Pak Harto kabarnya juga mengoleksi benda-benda pusaka. Sebanyak 2000 benda pusaka dimilikinya. Yang paling terkenal adalah keris, keluk, kemukus, dan topeng Gajah Mada. Mengenai topeng Gajah Mada ini ada cerita tersendiri yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Pada tahun 1967, Sujono Humardani, asisten Presiden Soeharto yang mengurusi soal mistik, meminjam topeng Gajah Mada yang disimpan di Pura Penopengan Belah Batu, Bali. Topeng itu milik Arya Rohaya, Panglima Perang Gajah Mada yang ikut menaklukkan Bali. Keturunan Arya Rohaya ini telah menjaga topeng itu selama 600 tahun. Ketika dipinjam Sujono, topeng itu dijaga oleh I Gusti Ngurah Mantra. Saat I Gusti Ngurah Mantra membuka kotak berisi topeng Gajah Mada untuk diperlihatkan kepada Sujono, kabarnya terjadi badai di seluruh Bali. Gusti mengatakan bahwa itu pertanda bagus dan itu adalah manifestasi kekuatan supranatural topeng tersebut. Menurut Kun Choi Lee, Duta Besar Singapura untuk Indonesia tahun 1970, dalam buku A Fragile Nation: The Indonesian Crisis, sebagai orang yang mempercayai mistik, Soeharto yang baru saja berkuasa menginginkan topeng Gajah Mada itu. Sujono mengatakan kepada saya bahwa petugas yang membawa topeng itu ke Jakarta meninggal karena serangan jantung. Begitu cerita Lee. Topeng itu berada di istana selama 1000 hari untuk memberkati Soeharto. Setiap malam doa khusus dilakukan terhadap topeng itu. Sujono Humardani sendiri adalah orang kepercayaan Soeharto soal hal-hal mistik ini. Jurnalis-jurnalis asing menjulukinya sebagai Rasputin Indonesia. Bahkan ada yang menyebut dia sebagai guru spiritual Soeharto. Namun Pak Harto membantah bahwa Sujono adalah guru spiritualnya. Hal itu disampaikan Soeharto dalam buku biografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Dalam buku itu disebutkan bahwa Soeharto mendengar orang-orang mengatakan bahwa Sujono mengetahui ilmu mistis lebih darinya. Namun sebenarnya Jono dulu lebih sering sungkem kepada Pak Harto. Sujono menganggap Pak Harto sebagai senior yang lebih banyak mengetahui soal mistik. Hubungan antara Soeharto dan Sujono memang sudah lama terjalin.
Keduanya adalah murid spiritual Romo Diat. Pada suatu waktu, Romo Diat pernah berpesan kepada Sujono untuk menjaga Soeharto yang diramalkannya akan menjadi orang hebat. Jenazah almarhum Sujono Humardani pagi tadi diberangkatkan dari Lanuma Halim Perdana Kusuma menuju Solo untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Janti, 25 km barat daya Solo. Di Halim Perdana Kusuma, jenazah almarhum Sujono Humardani dilepas oleh Presiden dan Ibu Soeharto, Menko Polkam Surono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas Sumarlin, Mensesnek Sudarmono, Mendagri Suparjo Rustam, Menteri Kehutanan Sujarwo, Menteri Muda Sekretaris Kabinet Murdiono, Menteri Koperasi Bustanil Arifin, serta pejabat tinggi lainnya baik sipil maupun militer. Ada juga cerita yang berkisah tentang mistis Super Semar. Surat mandat Soekarno untuk Soeharto itu kabarnya diruat oleh salah seorang paranormal kepercayaan Pak Harto di Jawa Timur. Surat sakti itu ditemukan di makam Pangeran Yudo Kardono, salah seorang panglima tentara Majapahit. Surat itu ditemukan dalam figura kecil di balik gapura makam. Namun kemudian diketahui bahwa surat tersebut tidak otentik. Sampai saat ini, di mana Super Semar asli berada pun masih menjadi misteri. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Ibu Tin dalam buku autobiografinya berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Pada suatu hari saat Pak Harto masih menjabat sebagai Pangkostrat, rumahnya kedatangan seorang pria keturunan India. Pria itu diterima Ibu Tin dengan baik. Setelah dipersilakan duduk, pria itu menawarkan barang dagangannya berupa batu-batu permata yang berwarna-warni. Sayangnya Ibu Tin tidak begitu tertarik. Pria itu lalu mengeluarkan jurus baru. Dia mengaku bisa meramal nasib seseorang. Ibu Tin tertarik dan ingin mendengar ceritanya untuk sekedar mengisi keisengan. Kemudian orang itu membaca masa lalu Ibu Tin dan kebetulan banyak yang cocok. Ibu Tin semakin penasaran sehingga dia ingin tahu lebih lanjut apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ketika membaca tentang suaminya, lelaki India itu berkata, "Madam, suami Madam akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan presiden yang sekarang, Soekarno," kata pria India itu. Mendengar penjelasan itu, Ibu Tin hanya tersenyum dan mengaku tidak percaya dengan sang peramal. "Itu tidak mungkin. Suami saya hanya seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat sebagai Panglima Kostrat. Sesekali hanya mewakili Panglima Angkatan Darat. Itu pun sudah sangat berat sekali. Saya tidak percaya." Begitu kata Ibu Tin. Namun ternyata keisengan Ibu Tin meramal nasib suaminya itu kemudian hari terbukti. Sebelum tahun 60-an, karir militer Soeharto gelap. Dia hampir dipecat dari dinas militer karena terlibat korupsi dan penyelundupan. Bahkan dia sempat putus asa hingga ingin mengakhiri karir militernya setelah kasus itu. Tapi kemudian hari, dialah kuda hitam yang sebelumnya tidak diperhitungkan namun berhasil menjadi presiden menggantikan Soekarno. Soeharto sangat beruntung. Dia berada di posisi yang tepat di tempat yang tepat. Soeharto sukses memanfaatkan peluang. Dengan strateginya yang brilian, pelan-pelan dia berhasil melucuti kekuasaan Soekarno. Sebelum menjadi Panglima Kostrat, siapa yang menyangka bahwa Soeharto bintangnya akan bersinar terang dan bahkan sinarnya mampu meredupkan sinar Soekarno. Padahal dari jajaran militer, nama Soeharto tidaklah terlalu diperhitungkan. Namanya kalah mentereng dibandingkan Jenderal Abdul Haris Nasution atau Marskal Madya Omardani dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dua nama terakhir ini memang disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Soekarno.
Apalagi keduanya adalah jenderal kesayangan Soekarno. Pada masa perjuangan pasca kemerdekaan, Soeharto disebut-sebut cukup dekat dengan Panglima Besar Sudirman. Dia juga dipercaya memimpin serangan umum 1 Maret. Namun itu gelapnya karir militer Soeharto bermula dari temuan kasus korupsi dan penyeludupan saat dia menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo. Saat itu pangkatnya kolonel. Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra dalam memoarnya Catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra menuliskan Soeharto menjadi sasaran pemeriksaan Inspektur Jenderal Angkatan Darat atas perintah Kasat Nasution. Penyelewengan yang dilakukan Soeharto berupa barter liar, monopoli cengkeh dari Asosiasi Pabrik-Pabrik Rokok Kretek di Jawa Tengah, dan penjualan besi tua. Bisnis ilegal ini disponsori oleh orang-orang Cina bernama Lim Sulyong, Oi Taekyong, dan Bob Hasan. Pada 18 Juli 1959, menurut laporan Antara, tim inspeksi Angkatan Darat dari Jakarta tiba di Semarang. Mereka memeriksa kebijakan Soeharto selaku penguasa perang di Jawa Tengah. Tim pemeriksa dibentuk oleh Markas Besar Angkatan Darat yang diketuai oleh Suprapto. Anggotanya adalah S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Mereka adalah para perwira yang punya latar belakang sebagai intelijen, jaksa militer, dan polisi militer. Belakangan, para perwira ini terbunuh oleh gerakan 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung Samsuri. Karena terlibat bisnis ilegal itu, Soeharto hampir saja dipecat oleh Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Untunglah ada Mayor Jenderal Gatot Subroto yang membelanya. Bapak angkat Bob Hasan itu menyelamatkan Soeharto dari pemecatan. Kemudian dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Karirnya pun redup. Tapi takdir berkata lain. Pada 1 Januari 1960, Soeharto pecah bintang. Pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Dia berhasil meraih bintang di pundaknya meski hanya pernah mengenyam pendidikan militer setingkat bintara. Banyak para jenderal kala itu meragukan intelektualitasnya karena tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Soeharto dipandang sebelah mata oleh para koleganya karena pendidikan formalnya yang rendah. Namun itulah keuntungan bagi Soeharto. Ketika orang menganggap remeh, dia berhasil membuktikan diri. Soeharto terbukti mampu mengelola emosi dan menyusun strategi menuju puncak kekuasaan meski dia tidak mengenyam pendidikan formal yang tinggi. Awal 60-an, Soeharto sempat menjadi atase militer di beberapa negara Eropa. Namun dia sendiri tidak pernah mengikuti kursus militer di luar negeri. Tapi itu tidak menghalangi kejelian dan keberuntungannya dalam membaca setiap kesempatan. Bintang Soeharto moncer saat ditugaskan oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Kedudukannya berada langsung di bawah Presiden Soekarno. Namun jabatan ini nampaknya belum cukup untuk menyaingi bintang terang Letnan Jenderal Ahmad Yani dan Marskal Madya Omar Dhani. Saat itu, Yani adalah Jenderal Angkatan Darat yang paling dekat dengan Soekarno. Sementara Omar Dhani adalah Kepala Staf Angkatan Udara yang dijuluki Soekarno Kecil. Dalam struktur pimpinan operasi Dwi Kora tersebut, Omar Dhani membawahi Mayor Jenderal Soeharto yang pernah menjadi Panglima Operasi Mandala. Saat itu beberapa pihak menganggap Omar Dhani sebagai anak bawang karena tidak pernah ikut dalam pertempuran di Perang Kemerdekaan. Sementara Soeharto dianggap lebih berpengalaman dalam pertempuran. Peristiwa G30S pada akhirnya memutarbalikkan semua kondisi. Ahmad Yani gugur, Omar Dhani tersingkir dan bahkan kemudian ditahan Soeharto karena dianggap terlibat. Nama Soeharto kemudian muncul dan bersinar terang. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada
bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah 2 kali menghadapi suatu peristiwa yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia, dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki kesuksesan menyebutnya untuk ketiga kalinya. Kondisi negara yang tidak menentu ditambah lagi kondisi perekonomian Orde Lama yang amburadul saat itu memunculkan tuntutan mahasiswa kepada Soekarno. Tritura 3 tuntutan rakyat yang digaungkan mahasiswa tidak mampu dipenuhi oleh Soekarno. Bahkan Soekarno menolak tuntutan pembubaran PKI yang dituduh berada di belakang semua kekacauan di tahun 65 itu. Lalu dengan cepat Soeharto mengambil alih komando pengamanan menjaga stabilitas politik yang tak menentu saat itu. Dengan pengalaman diri sebagai seorang perwira tempur lapangan yang handal, Soeharto mampu menyusun strategi yang seolah memposisikan diri berada di tengah antara Soekarno dan mahasiswa. Kesempatan itu pun datang. Soekarno memberi mandat Supersemar kepada Soeharto. Berbekal surat sakti itulah akhirnya Soeharto pelan-pelan melucuti kekuasaan Soekarno. Soeharto berhasil dipercaya mahasiswa sebagai pembawa harapan baru dan perubahan. Dengan kecerdikannya, dia sukses memanfaatkan peluang sekaligus mengambil hati masyarakat. Pasca tragedi G30S, nama Jenderal Abdul Haris Nasution yang sejak lama berseberangan dengan Soekarno juga sempat disebut-sebut sebagai pengganti Soekarno. Namun takdir berkata lain. Bintang Soeharto memang sudah ditakdirkan untuk melampaui semua nama yang digadang-gadang sebelumnya. Jenderal Soeharto, sang kuda hitam yang sebelumnya tidak dianggap itu, akhirnya menggantikan Soekarno. Saat itu rakyat menaruh harapan perubahan di pundaknya. Namun kemudian hari, Soeharto menjelma menjadi otoriter dan diktator. Dia berkuasa penuh selama 32 tahun sebelum akhirnya juga dijatuhkan oleh mahasiswa. Setelah peristiwa penculikan para jenderal Angkatan Darat pada subuh 1 Oktober 1965, kekuasaan Soekarno mulai goyah. Soekarno yang dianggap dekat dengan PKI tidak buru-buru membubarkan Partai Komunis ini. Dia sangat hati-hati akan hal ini. Sang presiden galau. Bagaimana mungkin konsep penyatuan kaum nasionalis, komunis sekaligus golongan agama yang sudah digaungkannya ke dunia internasional harus selesai karena peristiwa berdarah subuh 1 Oktober itu. Kegalauan presiden inilah yang kemudian ditunggangi oleh lawan-lawan politiknya untuk menekan posisi Soekarno. Soekarno bagaikan terkepung dari berbagai arah. Kondisi politik dan keamanan yang kritis pada saat itu sungguh membuat Soekarno harus bergantung pada tentara, khususnya Angkatan Darat. Belum lagi kondisi ekonomi nasional yang mengalami hiperinflasi hingga 600%. Inflasi tertinggi dalam sejarah Republik ini. Soekarno gamang. Dia berkali-kali telah mengalami agresi militer, krisis politik hingga pemberontakan sejak Republik ini berdiri. Belum pernah Soekarno tidak mampu menguasai keadaan seperti kondisi pasca G30S PKI itu. Demonstrasi mahasiswa di mana-mana dengan didukung oleh tentara, mereka menuntut 3 hal yang dikenal dengan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Isi Tritura itu sendiri adalah pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S, dan penurunan harga. Soekarno tidak memenuhi tuntutan aksi ini.
dan mulailah tuntutan para demonstran bergeser. Dari awalnya Tritura, kemudian berubah menjadi tuntutan agar Soekarno turun. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1966, ketika para demonstran menggelar aksi di depan Istana Negara. Massa terlibat bentrok dengan resimen Cakrabirawa hingga menelan korban jiwa, salah satunya Arif Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas tertembak peluru aparat. Meski tidak diketahui peluru siapa yang menewaskannya, tapi kondisi keamanan semakin kritis. Kali ini nampaknya Soekarno mulai menggantungkan stabilitas keamanan dan bahkan mungkin stabilitas politiknya pada satu sosok nama, Soeharto. Sosok Soeharto ini pada saat itu sangat populer. Dia dianggap mampu mengatasi keadaan yang serba semrawut itu. Dikutip dari seri buku Tempo, Rahasia-Rahasia Ali Murtopo, orang kepercayaan Soeharto ini berkali-kali meminta kesediaan Soeharto untuk menggantikan Soekarno. Alih-alih menjawab, Soeharto malah meminta Ali untuk menemui Menteri Pertahanan Abdul Haris Nasution untuk menanyakan kesediaannya menjadi presiden. Tapi Nasution hanya menjawab, Soekarno tak tergantikan. Nasution kemudian meminta Ali menemui mantan wakil presiden Muhammad Hatta. Sebagai proklamator, Hatta dianggap lebih pantas untuk menggantikan Soekarno. Namun jawaban Hatta kurang lebih sama dengan Nasution. Dia juga menolak secara halus dan mengaku sudah terlalu tua. Setelah mendengar laporan Ali Murtopo, Soeharto pun berkomentar, "Betul kan, Soekarno sulit dicari gantinya." Tapi bagaimanapun posisi Soekarno yang semakin tertekan dan sulit pada akhirnya memaksa dirinya untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Soeharto. Perintah ini kemudian tak disadarinya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Meski bukan surat pelimpahan kekuasaan, tetapi Soeharto dengan cerdik memanfaatkan surat perintah yang sampai saat ini masih misteri keberadaannya. Perlahan tapi pasti Soeharto melucuti kekuatan Soekarno. Langkah pertama yang Soeharto lakukan setelah Super Semar berada di tangannya adalah membubarkan PKI. Seminggu setelah membubarkan PKI, Soeharto mengambil langkah berani lagi. Dia tiba-tiba menangkap Subandrio, menteri kepercayaan Soekarno, bersama 14 menteri lainnya yang dianggap terlibat G30S. Meski kemudian tidak semua diajukan ke Mahmiluk karena memang tidak terlibat dan tidak tahu menau. Sebagian ditangkap karena mereka adalah loyalis Soekarno. Pada titik ini jelas kekuatan Soekarno mulai disikat Soeharto pelan-pelan. Tapi Soeharto sendiri tak berani terang-terangan menentang Soekarno. Dia sadar bahwa pendukung Soekarno masih sangat besar. Kekuatan angkatan kepolisian, angkatan udara dan angkatan laut khususnya KKO di bawah komando Letnan Jenderal Hartono masih setia kepada sang presiden. Bahkan sebagian angkatan darat juga masih memihak Soekarno. Head to head antara kekuatan Soekarno dengan kekuatan Soeharto pada saat itu bisa dipastikan masih lebih besar Soekarno. Tapi Soekarno tidak menggunakan kekuatannya untuk membendung Soeharto. Begitu juga Soeharto tidak memaksakan kekuatannya secara frontal untuk melucuti kekuasaan Soekarno. Dia melakukannya pelan-pelan. Keduanya mungkin sadar jika saling adu kekuatan dipaksakan maka akan terjadi perang saudara. Dan mungkin saja Indonesia saat ini terbelah dua seperti yang pernah terjadi pada Jerman Barat dan Jerman Timur, atau Korea Utara dan Korea Selatan. Destruction of Sukarno has been restrained by General Suharto. A premature move might divide the army and trigger a civil war. For all his faults, Bung Karno is still supported by millions of Indonesians. So amidst all this plotting, Sukarno viewed his bankrupt army and addressed his dissident officers. 5 Oktober, saya sebagai presiden mengeluarkan
Lim Bianchi atau Yusuf Wanadi, penasihat Soeharto yang juga pendiri CSIS, mengatakan gaya Soeharto dalam menyingkirkan Soekarno sangat lamban. Soeharto juga tidak ingin dianggap sebagai seorang perampas kekuasaan dan menjadi sosok yang kontra revolusioner di mata Soekarno. Jika itu terjadi, maka dengan mudah Soekarno akan memerintahkan pasukannya untuk meringkus Soeharto. Maka butuh waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk merontokkan kekuatan Soekarno sepenuhnya dengan cara konstitusional. Hal itu disebutkan Yusuf Wanadi dalam sebuah wawancara film dokumenter tentang Pater Beek, si pastor Belanda yang menjadi salah satu otak di balik strategi pelengseran Soekarno. President Sukarno is dan nog steeds formeel aan de macht. Generaal Suharto probeert die macht langzaam maar zeker te breken. Yusuf Wanandi is inmiddels de adviseur van Suharto. And that's why Suharto was very slow, as I said, salami style, getting rid of Sukarno. Otherwise, if he said this Suharto is a usurper and he is a contra-revolutionary, he would like to establish a coup d'etat, get rid of him, all the rest of them is going to gang up against Suharto. Definitely. So that's why it took him 2 years. And it took him all the constitutional way, to be able to do that. Otherwise, he can be immediately as a coup, considered to be a coup. And that's why we were very useful, because we were the spearhead. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara. Setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak MPRS, Soeharto sebagai pengemban Supersemarlah yang diangkat menjadi pejabat presiden. Tapi Soeharto tak mau disebut sebagai pejabat presiden. Yusuf Wanadi dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru menyebut bahwa Soeharto secara emosional merasa dekat dengan Soekarno, bapak pendiri bangsa yang mengangkat banyak pemimpin sipil dan militer. Soeharto juga pernah bergantung kepada Soekarno. Dia tidak ingin terkutuk karena mengkhianati penolongnya. Soeharto juga tidak ingin menjadi lawan politik Soekarno. Apalagi Soekarno pernah mengangkatnya menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Ismail Suni dalam Misteri Supersemar karya Eros Jarot mengungkapkan bahwa sebenarnya Soeharto takut pada Soekarno. Pengaruh Soekarno masih sangat kuat dan di angkatan perang dukungan kepada Soekarno masih besar. Semua tinggal menunggu komando Soekarno untuk melawan Soeharto. Kalau terjadi kesalahan kecil saja bisa-bisa semua melawan saya, kata Soeharto seperti diungkap Ismail Suni. Setelah Soekarno dimakzulkan, akhirnya Soeharto menggantikannya dan memakai istilah pemangku jabatan presiden. Dia menolak istilah pejabat presiden karena menurutnya dia hanya ingin menjadi pengawal kepresidenan. Tapi akhirnya sejarah mencatat sidang umum MPRS kelima pada 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden penuh. Padahal seharusnya Soeharto hanya menjadi pejabat presiden sampai pemilihan umum digelar. Soeharto yang awalnya sederhana dan tidak ingin menjadi presiden penuh menggantikan Soekarno, akhirnya berubah menjadi otoriter dengan gaya kepemimpinan militeristik. Kekuasaannya bertahan hingga 32 tahun sebelum akhirnya mahasiswa menjatuhkannya seperti Soekarno yang juga digoyang oleh mahasiswa.
Perintah Soeharto di detik-detik awal pemberantasan G30S pimpinan Letkol Untung adalah menguasai kembali RRI dan merebut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Perintah itu ditujukan Soeharto kepada seorang kolonel flamboyan bernama Sarwo Edi Wibowo. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Sang kolonel hari itu juga 1 Oktober 1965 memimpin penghancuran PKI dan para simpatisannya. Membasmi PKI adalah jalan pembalasan atas kematian sahabatnya Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30S PKI itu. Soeharto tentu saja sangat beruntung bisa mendapatkan tandem sekaliber Sarwo Edi. Kedekatan Sarwo dengan Jenderal Yani kemudian dimanfaatkan Soeharto untuk memberangus komunis. Sarwo Edi saat itu adalah Komandan RPKAD, Pasukan Khusus Angkatan Darat. Soeharto dan Sarwo bahu-membahu menghajar komunis hingga ke akar-akarnya. Sarwo bergerak menjadi komando pelaksana di lapangan, sementara Soeharto menyusun strategi serta memberi arahan dan perintah. Bersama pasukan RPKAD, Sarwo menyisir PKI hingga ke ujung Jawa Timur dan Bali. Bintangnya terang, bahkan terangnya mungkin bisa menandingi terangnya bintang Soeharto kala itu. Selain Soeharto, Sarwo adalah orang satu-satunya yang dielu-elukan mahasiswa dan massa di tahun-tahun penuh kekacauan itu. Nama sang kolonel ini sangat berkibar dan mentereng. Tapi bintang terang Sarwo ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Soeharto tidak suka ada dua matahari. Bagi Soeharto yang menganut paham kejawen, melihat bahwa Sarwo sepertinya memiliki wangsit sebagai pemimpin dan berpotensi menggantikan dirinya, Soeharto jelas tidak suka akan hal itu. Profesor Salim Said, sejarawan Indonesia, mengungkap bahwa ada alasan mistis mengapa Soeharto menghabisi karir Sarwo. Saat menjabat Duta Besar Indonesia di Praha, Ceko, Salim bertemu dengan paranormal yang dekat dengan Soeharto. Sang paranormal menyebut bahwa Soeharto percaya Sarwo memiliki wangsit kekuasaan setelah dirinya. Karena itu, semua jalan yang berpotensi menjadikan Sarwo naik tahta harus ditutup. Oleh sebab itu, karir militer Sarwo harus dihabisi secepatnya. Namun, menurut paranormal itu, setelah Sarwo wafat, wangsit itu tidak kembali ke langit, tapi menitis ke putrinya, Herawati Kristiani. Wangsit itulah yang kemudian membawa suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi Presiden RI ke-6. SBY sendiri adalah anak asuh Sarwo saat dia menjabat sebagai Gubernur Akabri. SBY adalah lulusan terbaik, peraih Adi Makayasa yang kelak menjadi menantunya. Wangsit itu turun kepadanya, kata sang paranormal. Tapi istri Sarwo, Sunarti, tidak percaya pada ucapan paranormal itu. Menurutnya, cerita tentang wangsit itu omong kosong belaka. Soeharto marah kepada Sarwo bukan karena wangsit, tapi karena Sarwo lebih dulu tiba di Istana Bogor menghadap Presiden Soekarno sebelum Soeharto tiba.
Cerita tentang kesalahpahaman itu terungkap dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965. Saat hendak menguasai Halim dari tangan pasukan G30S, Kolonel Sarwo Edi mengamati jalannya pertempuran dari atas panser Saracen. Setelah melewati baku tembak dengan sekompi pasukan G30S dari Banteng Rider, Sarwo berhasil mencapai Halim untuk melapor pada Presiden Soekarno. Namun, Soekarno sudah bergerak ke Istana Bogor. Sarwo kala itu memperkirakan Soeharto akan berangkat menemui Soekarno. Karena itu, sebelum Soeharto menghadap Presiden, Sarwo merasa harus menemuinya terlebih dahulu. Namun, Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang meyakini Soeharto sudah berangkat ke Bogor. Jenderal Soeharto juga dipanggil di Istana Bogor. Kalau begitu kita sama-sama ke Bogor. Sambil sekaligus meminta nota Bapak Presiden. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto di sana. Sarwo pun ikut berangkat ke Istana Bogor dengan helikopter bersama para perwira AURI. Namun sesampainya di Istana Bogor, ternyata Soeharto belum datang. Soeharto curiga dan berprasangka bahwa Sarwo ambisius dan melangkahi dirinya. Kemudian hari, usai pemberantasan PKI dan underbow-nya, karir Sarwo pelan-pelan dilucuti. Padahal Sarwo memiliki jasa yang cukup besar menaikkan Soeharto ke tampuk kekuasaan sekaligus menghancurkan PKI. Dia yang menangkapi tokoh PKI dan mereka yang dicurigai terafiliasi dengan PKI. Sarwo juga yang melatih masyarakat sipil yang anti PKI sebagai ujung tombak operasi penumpasan. Menurut laporan Sarwo Edi sendiri, operasi penumpasan PKI yang dilakukannya memakan korban hingga 3 juta korban jiwa. Korban tersebut disebutkan berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Bagaimanapun, Sarwo bertindak atas nama Angkatan Darat dan loyal kepada perintah Soeharto. Tapi setelah posisi Soeharto menguat dan perlahan Soekarno semakin melemah, Sarwo juga pelan-pelan mulai dijauhkan dari Soeharto dan lingkar kekuasaan. Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto menyebut bahwa cerita yang beredar waktu itu, Ali Murtopo memainkan peranan besar dalam penyingkiran Sarwo. Salim mengaku bahwa dia pernah didatangi Sarwo yang baru saja menyambangi Soeharto di Cendana. Salim dapat cerita bahwa Sarwo yang saat itu menjabat Panglima Kodam Bukit Barisan diisukan hendak mengkudeta Soeharto. Sarwo kemudian menemui Soeharto dan bertanya apakah soal itu sudah dicek. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut sang presiden kecuali senyuman. Salim menyebut isu itu berasal dari Ali Murtopo yang dikenal sebagai Intel Soeharto. Akhirnya posisi Sarwo Edi pun semakin dijauhkan dari lingkar kekuasaan. Sarwo sempat dijadikan gubernur Akabri, sebuah posisi tanpa pasukan tempur. Kemudian Sarwo juga didubeskan ke Korea Selatan. Selanjutnya dia ditunjuk menjadi Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri.
dan akhirnya menjadi anggota DPR sebagai wakil Golkar. Hari pertama di bulan April 1968 seolah bagai April Mop bagi Budiarjo, Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Bagaimana tidak, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di depan mata Soeharto saat sang presiden berkunjung ke negeri berjuluk Tanah Kemakmuran itu. Kisahnya berawal saat Soeharto melakukan lawatan luar negeri pertama sejak dilantik secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Kamboja adalah negara kedua dalam rangkaian lawatan sang presiden. Sebelumnya, Soeharto telah mengunjungi Jepang. Kunjungan Soeharto di Kamboja terlihat sangat meriah, dan Soeharto pun terlihat terkesan dengan sambutan tersebut. Di mana di negara sebelumnya, Jepang, sambutan terhadap dirinya tergolong biasa-biasa saja. Budiarjo dalam buku biografinya, Siapa Sudi Saya Dongengi, menceritakan sambutan sangat meriah. Bunga melati putih di atas karpet merah menyambut presiden baru tersebut. Meriam ditembakkan 21 kali dan ribuan rakyat Kamboja mengeluh-elukan kedatangan Presiden Soeharto di negara mereka. Di mana-mana nampak gambar Pangeran Norodom Sihanouk dan Presiden Soeharto bersanding. Padahal selama ini Pangeran Sihanouk sering dianggap sahabat dekat Presiden Soekarno. Namun sambutan untuk Soeharto tak kalah dengan Soekarno. Ribuan rakyat menari dan menyanyi menyambut rombongan Presiden Soeharto di stadion di Phnom Penh. Lagu-lagu seperti Bengawan Solo, Maju Tak Gentar, dan Burung Kakak Tua berkumandang. Tapi sejurus kemudian, hal tak terduga itu pun terjadi. Tiba-tiba ribuan orang Kamboja menyanyikan lagu Genjer-Genjer, lagu rakyat Banyuwangi yang pernah digunakan oleh PKI untuk propaganda mereka. Tentu saja Budiarjo kalang kabut dibuatnya. Pasukan pengaman presiden pun bingung bagaimana cara menghentikan lagu itu. Untunglah lagunya pendek sehingga cepat selesai. Budiarjo langsung berbisik kepada Soeharto. Dia mengaku salah dan meminta maaf atas keteledorannya tidak meneliti lagu yang akan dinyanyikan dalam sambutan kenegaraan tersebut. Dan seperti biasa, The Smiling General hanya menjawab dengan senyumannya yang misterius itu. Lagu Genjer-Genjer sendiri dalam sejarah Orde Baru merupakan lagu yang sangat haram diperdengarkan. Lagu ini dianggap sebagai pengejawantahan dari PKI. Sebabnya, lagu ini digunakan sebagai alat propaganda oleh PKI kepada kaum proletar. Hutan Perlindungan dalam buku Musik dan Politik, Genjer-Genjer, Kuasa dan Kontestasi Makna menyebut bahwa tahun 1964, DN Aidit mengklaim lagu Genjer-Genjer sebagai Mars PKI. Pencipta lagu Genjer-Genjer sendiri adalah seorang seniman dari Banyuwangi, namanya Muhammad Arif. Dia menciptakan lagu itu untuk menggambarkan kesulitan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Karena miskin dan kesulitan mencari bahan pangan di masa pendudukan Jepang itu, rakyat Banyuwangi yang makmur pun sampai terpaksa mengolah daun genjer sebagai bahan makanan. Itulah makna sebenarnya dari lagu Genjer-Genjer yang diciptakan oleh Muhammad Arif tersebut. Sebagai seniman sosialis, Arif kemudian bergabung dengan Lekra, lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI.
Dia kerap bermain musik di acara-acara yang digelar oleh PKI mulai di Surabaya, Semarang, hingga Jakarta. Karena kerap membawakan lagu genjer-genjer, lagu berbahasa using itu pun menjadi populer hingga akhirnya direkam di Irama Record Jakarta dan dinyanyikan oleh Bing Slamet serta Lilis Suryani. Dalam film propaganda Orde Baru Pengkhianatan G30S PKI, mungkin yang paling tertanam dalam benak penonton hingga saat ini adalah salah satu adegan ketika anggota Gerwani mengelilingi para jenderal yang ditawan. Mereka terlihat mengintimidasi kemudian menyiksa para jenderal dan nyanyian genjer-genjer inilah yang menjadi backsound pengiringnya. Setelah meletus peristiwa G30S PKI, Muhammad Arif, sang pencipta lagu genjer-genjer itu ditangkap dan dipenjara di Lowokwaru, Malang. Kemudian dipindahkan ke penjara di Sukabumi. Setelah itu dia hilang tak diketahui rimbanya. Ada yang menyebut bahwa dia telah dihabisi. Peristiwa gerakan 30 September pada tahun 65 membuat rezim Orde Baru yang anti-komunis melarang disebarluaskannya lagu ini. Siapapun yang menyanyikannya akan ditangkap oleh aparat keamanan dan dicap sebagai seorang komunis. Sejak saat itu, lagu genjer-genjer kemudian berubah menjadi lagu yang dibenci dan ditakuti. Oktober 1974, sebuah artikel yang dimuat majalah Infotainment tiba-tiba menggegerkan seantero Indonesia. Majalah Pop, singkatan dari peragaan, olahraga, dan perfilman, dengan percaya diri dan berani menerbitkan artikel bertajuk "Teka-teki sekitar garis keturunan Soeharto". Entah apa hal yang membuat sebuah majalah yang biasanya memuat tulisan-tulisan tentang gosip, mode, kecantikan, olahraga, dan ulasan film tiba-tiba berani mempublikasikan artikel kehidupan pribadi Presiden Soeharto. Dalam majalah edisi nomor 17 Oktober 1974 itu, Pop menulis Soeharto sebenarnya adalah anak seorang priyayi keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Priyayi itu bernama Raden Lurah Prawiro-Wiono yang bergelar Raden Rio Padmodipuro. Suatu hari Rio terpaksa menitipkan istri dan anaknya kepada orang desa yang bernama Kertorejo karena dia harus menikah lagi dengan seorang putri wedana yang berpengaruh. Kala itu si anak, katanya bernama Raden Soeharto, telah berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Ini sebuah tragedi yang sungguh menyedihkan, kata majalah itu mengutip ucapan seseorang. Sejak itu, ayah, ibu, dan anak tak pernah mencoba saling berhubungan lagi. Hingga sang ayah meninggal pada 1962, ia tak sempat melihat wajah putranya yang telah dibuangnya, yang tak lain menurut majalah Pop adalah Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua dan penguasa Orde Baru. Pak Harto marah besar dengan artikel itu. Majalah Pop dibredel dan Rehanityo, pemimpin redaksinya, dipenjarakan. Jaksa Agung Ali Said mengatakan tulisan tersebut adalah penghinaan dan menyerang nama baik dan kewibawaan kepala negara. Perkara ini disidangkan pada Minggu kedua Januari 1975. Ray dituntut 6 tahun penjara, tapi akhirnya dia divonis 3 tahun potong masa tahanan. Pada akhir Oktober 1974, setelah terbitnya majalah itu, Presiden Soeharto sampai harus mengklarifikasi tuduhan tentang asal-usul keturunannya. Sampai-sampai dia mengundang sekitar 100 wartawan dalam dan luar negeri ke Binagraha untuk menjelaskan asal-usul dirinya. Tampaknya dia tak nyaman dikaitkan dengan darah bangsawan. Dia ingin memastikan kepada publik bahwa dirinya adalah anak seorang petani. Saya ini benar-benar kelahiran desa Kemusuk dan memang anak petani dari desa Kemusuk.
Demikian kata Pak Harto seperti dikutip dalam artikel Tempo berjudul Misteri Anak Desa Kemusuk. Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pejabat teras saat itu memang langka. Boleh dibilang hampir tak pernah terjadi kepala negara yang pendiam itu menceritakan gamblang satu bagian dari sejarah hidupnya secara khusus kepada publik selama sekitar 2 jam. Dalam pertemuan dengan wartawan-wartawan itu, Soeharto menghadirkan sejumlah saksi. Beberapa orang tua dan saksi-saksi yang masih hidup dari desa Kemusuk dihadirkan. Soeharto ingin memastikan pada publik bahwa dia bukan seorang dari kalangan ningrat. Tulisan itu tidak saja merugikan saya pribadi, tapi juga keluarga dan leluhur saya, kata Soeharto di hadapan wartawan pada waktu itu. Sebenarnya sekitar 2 tahun sebelum artikel Pop itu terbit, bisik-bisik tentang silsilah tersebut sudah mulai santer di Yogyakarta, dan hasilnya tampaknya telah dikirimkan kepada Soeharto langsung. Presiden Soeharto di depan wartawan mengatakan bahwa silsilah itu sebenarnya telah lama didengarnya. Bahkan ada yang tulis surat kepada saya dalam bentuk cerita, kata Presiden Soeharto. Menurut Soeharto, isi ceritanya tentang seseorang yang kehilangan anaknya sejak kecil dan selalu dicari, sekarang ini bisa ditemukan. Bahkan anak itu telah memperoleh kedudukan tertinggi menjadi presiden. Si orang tua yang mencari kini mengharapkan kedatangan anaknya itu untuk menerima warisan. Saat itu, Soeharto mahfum apa yang dimaksud. Dia tahu siapa yang menulis surat itu, tapi dia tak menjelaskan kepada wartawan tentang si penulis surat. Pak Harto hanya menegaskan bahwa semua isu itu tidak benar. Soeharto lalu menceritakan kisah hidupnya. Katanya ia dilahirkan pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, sebuah desa terpencil di wilayah Argomulyo Godean, sebelah barat kota Yogyakarta. Ibunya bernama Sukirah, sedangkan ayahnya bernama Kertosudiro, seorang ulu-ulu atau petugas desa pengatur air yang bertani di atas tanah lungguh, tanah jabatan selama memikul tugasnya itu. Beliau yang memberi nama Soeharto kepada saya, sebut Pak Harto. Lebih lanjut, Soeharto menjelaskan bahwa Kertosudiro seorang duda beranak 2. Jadi ia adalah anak ketiga dari Kertosudiro dengan ibu Sukirah. Hubungan Kertosudiro dan Sukirah ternyata kurang serasi sehingga begitu Soeharto lahir, orang tuanya kemudian bercerai. Soeharto kemudian diasuh Mbah Kromo Diryo, dukun yang menolong kelahiran Soeharto. Nama panggilannya Mbah Kromo, adik kakek saya, Mbah Kerto Irono, jelas Pak Harto. Beberapa tahun kemudian Ibu Sukirah menikah lagi dengan seseorang bernama Atmo Pawiro. Pernikahannya itu melahirkan 7 orang anak, salah satunya Probo Sutejo. Waktu itu silsilah versi resmi Soeharto itu dibagi-bagikan kepada wartawan. Yang jelas, dalam pandangan Soeharto, tuduhan yang dimuat majalah Pop itu bisa menimbulkan perdebatan dan perbedaan serius dalam masyarakat. Sebab tuduhan itu memberi kesempatan yang baik untuk subversi, mengganggu stabilitas nasional dan mempermalukan bangsa. Juga akan menciptakan ketidakpercayaan kepada pemimpinnya. Begitu Pak Harto menjelaskan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Januari 1975, Ray Hanitio, pemimpin redaksi dan penanggung jawab majalah Pop, menyodorkan pembelaan. Katanya, artikel tentang silsilah riwayat hidup Soeharto itu merupakan hasil penelitian wartawan Pop dari sumber berita yang dapat dipercaya. Menurut Ray dalam wawancara Tempo, tulisan itu sedikit pun tak bermaksud menghina presiden. Artikel itu sekedar menyumbang tulisan untuk bahan perbandingan antara versi majalah Pop dan buku The Smiling General karya O.G. Ruder yang terbit tahun 1969. Tempo kemudian mencoba menyibak misteri di sekitar silsilah Kemusuk itu. Dalam artikel Misteri Anak Desa Kemusuk disebutkan Romo Satro Atmojo, abdi dalem juru serat keraton sekaligus ipar Rio Patmo Dipuro, mengungkapkan bahwa ia menyaksikan langsung kelahiran Soeharto. Menurut dia, Soeharto merupakan anak bekel atau abdi dalem Prawiro Wiono yang kemudian bergelar Raden Rio Patmo Dipuro dari istri pertamanya Sukirah.
Hingga usia 7 tahun, Soeharto tinggal di belakang Jayeng Prakosan di Suronatan, Yogyakarta. Setelah itu, Soeharto kecil kemudian diboyong ke desa Kemusuk. Tapi sayang, ayahnya melupakannya dan tak pernah mengirimkan nafkah karena takut kepada mertuanya, Jayeng Prakosa, yang saat itu mempunyai kekuasaan besar dan punya kedekatan dengan Sultan Hamengkubuwono VII sebagai raja saat itu. Setelah Soeharto diungsikan ke Kemusuk, beberapa kali kakak Rio, R.A. Martopuro menengoknya. Bahkan ia ingin memboyong Soeharto ke rumahnya di Ndalem Notoprajan, namun ditentang adiknya Jayeng Turangga. Upaya Martopuro itu sesungguhnya juga atas keinginan Rio agar ayah anak itu tak kehilangan jejak. Rio yang pendiam dan takut pada istri kedua dan mertuanya akhirnya mengalah diam, ujar Romo Sastroatmojo kepada Tempo yang menemuinya 2 tahun sebelum ia meninggal pada tahun 2004. Yang cukup menarik adalah pernyataan Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto, dalam autobiografinya Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Menurut Sumitro, dalam acara lamaran Prabowo Titik, Soeharto pernah berkisah tentang masa kecilnya. Katanya, sewaktu berusia 10 tahun, Soeharto menjadi rebutan antara orang tua angkatnya dan ayah kandungnya yang berasal dari lingkungan keraton. Bila pernyataan Sumitro itu benar, jelaslah bahwa Soeharto memang pernah keceplosan bicara tentang dirinya yang memang keturunan seorang priai keraton. Jadi, ia bukan anak petani dari desa Kemusuk seperti selama ini dikemukakannya. Lalu mengapa Pak Harto keberatan mengaku sebagai keturunan keraton dan lebih memilih menyebut diri sebagai anak petani? Akhirnya setelah hampir 2 tahun bertahan pasca peristiwa G30S, pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Setelah menerima kekuasaan itu, tantangan awal yang pertama kali dihadapi sang jenderal tentu saja masalah ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama. Terlepas dari berbagai kontroversi tentang bagaimana peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto terjadi, tetap saja harus diakui bahwa Soeharto sukses membawa Indonesia lepas dari kebangkrutan ekonomi pada waktu itu. Dia seperti Midas si tangan emas, raja dalam mitologi Yunani yang terkenal karena kemampuannya mengubah semua yang ia sentuh menjadi emas. Soeharto membawa keajaiban ekonomi yang membuat decak kagum dunia. Bahkan perekonomian Indonesia pernah mencatat level tertingginya. Pada tahun 1968, ekonomi tumbuh hingga 10,92%. Ini adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik ini. Meski kemudian di penghujung kekuasaan Orde Baru, ekonomi nasional terpuruk hingga minus 13,13%. Angka ini juga kemudian tercatat sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Presiden Soeharto juga berhasil menekan angka kemiskinan. Di awal pemerintahannya, tingkat kemiskinan mencapai 60%. 30 tahun kemudian, atau pada tahun 1996, tingkat kemiskinan sudah berhasil ditekan menjadi 11%. Meski kembali anjlok menjadi 24,2% ketika krisis Asia melanda setahun kemudian.
Perekonomian di bawah kendali Soeharto dikenal stabil dan melesat tinggi. Pencapaian tersebut membuat Indonesia sempat disebut sebagai macan Asia, bersanding dengan negara-negara seperti Jepang, Taiwan, sampai Korea Selatan. Selama era Orde Baru berkuasa, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh 5,98%. Di awal berkuasa, Soeharto harus membereskan masalah-masalah kebijakan ekonomi Orde Lama yang memberikan dampak negatif pada perekonomian. Beberapa kebijakan ekonomi era Soekarno yang berdampak negatif adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara barat dan defisit spending melalui pencetakan uang yang menyebabkan hiperinflasi yang di luar kendali. Masalah peninggalan Orde Lama yang harus diselesaikan Presiden Soeharto adalah hiperinflasi hingga 650%, utang luar negeri, harga kebutuhan pokok yang melambung, hingga pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika. Langkah pertama yang diambil pemerintah kala itu adalah membuka diri dengan investasi asing. Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan Soekarno dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Belum genap sebulan Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno, tepatnya pada 7 April 1967, Freeport menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan di Papua Barat. Freeport Indonesia menjadi perusahaan asing pertama yang masuk ke Papua di saat perekonomian Indonesia tidak stabil, bahkan cenderung buruk. Dalam suatu upacara resmi, Presiden Soeharto mengatakan bahwa usaha ini merupakan pelopor penanaman modal asing di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa usaha ini menggambarkan kepercayaan dunia terhadap tekad Indonesia membangun masa depannya. Kepercayaan ini merangsang datangnya investor-investor lain ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga memutuskan untuk bergabung kembali dengan IMF, Bank Dunia, dan PBB yang sebelumnya diputuskan oleh Soekarno. Kebijakan ini tentu saja membawa angin segar dan kemudian aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia yang dicanangkan Presiden Soekarno juga dihentikan. Langkah kedua yang dilakukan Soeharto adalah memerangi hiperinflasi yang menyentuh angka 650% itu. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi yang sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana pemulihan ekonomi. Mereka inilah yang kelak disebut sebagai Mafia Berkeley oleh David Ransom dalam buku Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia. Dia menganggap para teknokrat inilah yang nantinya menanamkan paham ekonomi neoliberalisme demi kepentingan Amerika di Indonesia. Salah satu nama yang dianggap sebagai pemimpin di antara mereka adalah Widjoyo Nitisastro. Pada suatu hari di bulan Agustus tahun 1966, Widjoyo bersama koleganya bertemu Soeharto di sebuah acara seminar militer. Sang jenderal kemudian bertanya kepada Widjoyo dan yang lainnya, "Apa yang akan Anda lakukan jika memiliki kesempatan untuk mengubah ekonomi?" Di momen itu nampaknya Widjoyo berhasil meyakinkan Soeharto bahwa ia bisa menjadikan ekonomi Indonesia lebih maju. Belakangan memang Widjoyo sukses membawa Indonesia selamat dari inflasi yang dalam dan dianggap sebagai arsitek perekonomian Orde Baru. Pada tahun 1971, Widjoyo diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, jabatan yang diembannya hingga awal tahun 80-an. Di masa Orde Baru, Bappenas memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam menetapkan langkah-langkah pembangunan.
Wijoyo juga dikenal punya etos kerja yang tinggi dan berani ambil keputusan. Konsep ekonomi Wijoyo ini kerap disebut pers sebagai Wijoyonomics, yakni modernisasi sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal, dan utang luar negeri yang diharap akan melahirkan trickle-down effect. Konsep trickle-down effect yang diadopsi dari Amerika itu adalah memberi kelonggaran pada orang kaya atau pemilik modal yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasilnya memang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi melesat, inflasi berhasil ditekan, investasi asing mengucur deras, dan pendapatan domestik bruto bergerak stabil. Berkat kebijakan para ekonom inilah Indonesia memperoleh sebutan macan Asia. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang dicanangkan juga terbilang berhasil. Bahkan pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Waktu itu FAO, Organisasi Pangan PBB, memberi penghargaan kepada Presiden Soeharto. Soeharto dianggap berjasa dalam menyusun kebijakan sehingga Indonesia berhasil mencapai swasembada pada tahun 1984 dan berhasil menjaga stabilitas ketahanan pangan. Tapi itu tak bertahan lama. Memasuki dekade 90-an, Indonesia terpaksa kembali mengimpor beras dari negara lain. Bahkan pada tahun 1995, ketergantungan terhadap impor beras melambung hingga mencapai angka 3 juta ton. Kemudian pada akhirnya disadari bahwa pencapaian ekonomi dengan pendekatan konsep Wijoyonomics dan trickle-down effect tersebut rupanya hanya menyentuh permukaan dan meninggalkan lubang besar setelahnya. Keinginan Wijoyo Niti Sastro untuk melibatkan negara dalam urusan ekonomi tidak dibarengi dengan penguatan institusi, sehingga membuka ruang lebar akan munculnya praktek korupsi dan KKN oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Jonathan Temple dalam Growing into Trouble Indonesia After 1966 menjelaskan sifat pemerintahan Soeharto yang hampir monarki mendorong lahirnya para pemburu rente maupun kroni kapitalis yang terdiri atas konco-konco dekat sampai anak-anaknya yang menguasai berbagai sektor ekonomi. Cengkraman kuat Soeharto terhadap kekuasaan memungkinkan dirinya leluasa untuk bertindak manipulatif demi kepentingannya. Michael Tirok dalam The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in the New Order Indonesia menjelaskan memang betul para teknokrat seperti Wijoyo mengendalikan ekonomi di tataran makro seperti anggaran, kebijakan moneter sampai nilai tukar rupiah. Namun di tataran bawah atau di level ekonomi mikro, Soeharto dan kroni-kroninya yang berkuasa. Mereka mengontrol segala lini ekonomi, dari hutan, minyak, gas, sampai infrastruktur. Tak jarang mereka juga melakukan intervensi terhadap kebijakan perdagangan dan investasi, akses pasar, alokasi kredit, sampai kontrol atas kontrak yang diteken pemerintah dengan sejumlah cukong keturunan Cina yang memperdagangkan sebagian dari keuntungan bisnis mereka untuk perlindungan politik. Keluarga Soeharto juga terlibat dalam berbagai lini bisnis seperti perbankan, real estate, telekomunikasi, mobil nasional, jalan tol, sampai pembangkit listrik. Perlahan tapi pasti, politisasi ekonomi yang ditempuh Soeharto akhirnya berdampak pada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin memperburuk situasi di tengah krisis yang mengadang Indonesia pada akhir 90-an. Praktek KKN Orde Baru itu memang tak memicu krisis moneter di Asia pada waktu itu, tapi krisis kepercayaan rakyat telah terjadi. Dan ketika krisis finansial Asia pada tahun 1997 benar-benar terjadi, maka perekonomian Indonesia pun hancur kembali. Harga-harga barang melambung di mana inflasi mencapai lebih dari 70% dan nilai tukar rupiah melemah hingga berada di atas Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Dari sebelumnya yang hanya sekitar 2.500 per dolar Amerika Serikat. Keajaiban ekonomi yang dibangga-banggakan seketika luntur tak berbekas, digantikan oleh ketegangan sosial dan kekacauan yang panjang. Demonstrasi mahasiswa di mana-mana,
menuntut Soeharto mundur, dan akibatnya memicu kerusuhan. Sentra-sentra perekonomian tidak berfungsi akibat banyak yang dijarah dan dibakar. Dampaknya, pengangguran meningkat menjadi 5,46% dari sebelumnya 4,96% dan angka kemiskinan kembali melambung menjadi 24,2% dari total populasi. Presiden Soeharto kemudian ditinggalkan menteri-menteri dan orang-orang kepercayaannya. Hingga akhirnya Soeharto pun tumbang. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Golongan karya atau Golkar selalu memenangi pemilu pada zaman Orde Baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Golkar merupakan partai yang selalu di-backup pemerintah pada era Soeharto. Golkar bersama ABRI dan birokrasi adalah tulang punggung kekuasaan Soeharto pada zamannya. Bisa dibilang Golkar adalah mesin politik Soeharto. Lalu, bagaimana cara Soeharto dan Orde Baru bisa selalu memenangkan pemilu? Adalah Ali Murtopo, intel kepercayaan daripada Soeharto yang memiliki peran sangat vital dan penting pada awal pendirian Orde Baru. Bisa dibilang dia adalah salah satu arsitek Orde Baru. Dia berperan besar dalam menaikkan Soeharto ke panggung kekuasaan. Pada awal peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, dia mengondisikan gerakan mahasiswa, menjegal lawan politik Soeharto, dan membentuk CSIS, organisasi penting yang merupakan think tank-nya Orde Baru. Ali juga merupakan tokoh penting di balik suksesnya Golkar merajai pemilu di masa Orde Baru. Dengan lembaga Opsusnya, dia menyusup ke partai politik dan organisasi massa, sehingga mereka bisa dikendalikan. Sebelum pemilu 1971, Soeharto harus memperkuat posisinya di parlemen. Lewat intel kepercayaannya itu, dia berusaha menyingkirkan sekitar 90 anggota parlemen pro-Soekarno. Dalam buku Rahasia-Rahasia Ali Murtopo terbitan Tempo edisi khusus, Ali meminta Yusuf Wanadi dan kawan-kawan mencari kelompok yang pro-Soeharto. Lalu keluarlah keputusan Presiden nomor 7 tahun 1967 yang mengatur penambahan anggota DPR gotong royong. Masuklah 45 orang dari kalangan partai dan 63 orang dari Golkar. Dengan masuknya orang baru, jaringan pendukung Soeharto harusnya bisa menguasai forum MPRS. Tapi ternyata pada tahun 1968 terdapat ganjalan dari kubu Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution tidak menginginkan presiden berkuasa penuh tanpa kontrol dari MPRS. Nasution dan Subhan SE kemudian menyiapkan rancangan amandemen Undang-Undang 1945 dan garis-garis besar haluan negara yang sangat rinci dan sulit untuk dilakukan. Misalnya, anggaran pendidikan sebesar 20% yang tidak mungkin dipenuhi oleh Soeharto. Malam hari sebelum sidang MPRS digelar, Ali Murtopo dan kelompoknya berkunjung ke rumah Soeharto. Mereka memberitahu bahwa GBHN yang disusun Nasution penuh jebakan. Ali juga memperingatkan bahwa rancangan itu ditunggangi oleh agenda kelompok yang ingin menghidupkan syariat Islam. Bapak tidak bisa menerima rancangan yang disusun oleh Nasution bersama militer yang sangat kanan itu. Itu kata Ali. Apalagi Nasution juga meminta presiden untuk memilih kabinet dengan pertimbangan parlemen. Menurut mereka hal ini tidak sesuai karena Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Semua itu dirancang agar Bapak tak bisa dipilih lagi pada 1971. Itu Ali meyakinkan Soeharto yang kemudian dijawab oleh sang presiden, "Oke, bereskan semua itu." Pada akhirnya semua draft yang dibuat oleh Nasution CS ditolak dalam persidangan.
dan Soeharto menang. Pada 8 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden penuh. Ali dan kawan-kawan sukses menaikkan Soeharto sebagai presiden sekaligus memperkuat posisinya di parlemen. Kemudian pemilu pertama Orde Baru digelar pada tahun 1971. Pada waktu itu, Golkar menang mutlak dengan mengantongi suara sebesar 62,8%. Pemilu 1971 adalah awal kejayaan Golkar dalam memantapkan posisi Soeharto. Lalu bagaimana sebenarnya cara Soeharto berhasil mengantongi suara mayoritas untuk Golkar pada pemilu saat itu? Kembali Ali Murtopo berperan besar menciptakan Golkar menjadi raksasa politik yang tak tergoyahkan. Majalah Historia edisi 9 tahun 1 2013 menyebut Ali juga menggombosi partai-partai peserta pemilu melalui operasi khusus. PNI dan Partai Muslimin Indonesia adalah partai yang ketiban sial diporak-porandakan oleh Opsus. Jika terindikasi kritis terhadap pemerintah dan militer, pimpinannya sudah pasti didepak dari partai. Rezim Soeharto juga memobilisasi pegawai negeri. Mulanya para PNS dilarang ikut partai. Lalu pemerintah menerbitkan Kepres nomor 82/1971 tentang pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai negeri. Korpri pun kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Golkar. Jelas saja Golkar menang mutlak. Golkar pun semakin kuat ketika tahun 1973 partai-partai disederhanakan oleh pemerintah Orde Baru dengan fusi partai politik menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Parpol-parpol dikelompokkan dalam 2 ideologi besar, nasionalis dan Islam. Kelompok nasionalis digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, sementara gabungan Partai Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pada tanggal 17 April 1970 di Istana Negara Jakarta, Presiden Soeharto berkenan mengadakan briefing dengan pemuka-pemuka partai politik sehubungan dengan gagasan Presiden mengenai penyederhanaan dan pengelompokan partai-partai politik di Indonesia. Hadir dalam briefing ini ialah pemuka-pemuka partai dari PNI, FK Murba, Partai Katolik, Parkindo, NU, PSI, Parmusi, dan Perti. Disinilah kemudian Ali Murtopo melakukan rekayasa terhadap kelompok yang dikategorikan Islam garis keras dengan tujuan akhir untuk melemahkan dan menjelekkan citra politik Islam demi menguatkan Golkar. Tujuan akhirnya adalah untuk melemahkan P3, satu-satunya partai Islam yang saat itu dianggap sebagai pesaing Golkar yang paling potensial. Sementara PDI dianggap relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Ali Murtopo bersama Opsus yang dipimpinnya melakukan penggalangan pada sebagian kelompok Islam garis keras, umumnya dari sempalan gerakan DITII. Jenderal Sumitro, mantan Panglima Kopkamtib, menyebut bahwa kelompok ini dikumpulkan, dibina, lalu dikorbankan dan kemudian dilumpuhkan. Melalui rekayasa kemudian diciptakanlah kerusuhan politik sehingga mengesankan bahwa umat Islam selalu berhadapan dengan tentara, selalu memberontak supaya timbul rasa alergi terhadap Islam dan akhirnya melemahkan P3 pada waktu itu. Peristiwa Malari, Komando Jihad, kerusuhan lapangan Banteng, dan pembajakan pesawat Waila, kata Sumitro, pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen. Dan kemudian hasil pemilu 1977 sudah dapat ditebak. Golkar menang telak dengan perolehan 232 kursi di DPR. Di posisi kedua ada P3 dengan perolehan 99 kursi DPR. Dan PDI menduduki tempat ketiga dengan 29 kursi. Pada pemilu 1982 dan 1987, kecurangan-kecurangan Orde Baru semakin menjadi. Bisa dibilang inilah masa jaya rezim Soeharto. Orde Baru seenaknya merombak struktur badan penyelenggara pemilu. Seperti dicatat dari laman tirto.id berjudul "Rekor Kecurangan Pemilu di Indonesia dipegang oleh Orde Baru",
Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pemulihan Umum dijabat oleh Menteri Kehakiman. Anggotanya pun ditambah dengan memasukkan personel ABRI, Parpol, dan Golkar. Pada pemilu 1987, kontrol pemerintah dan ABRI dalam lembaga penyelenggara pemilu masih saja kuat. Selain itu, pemerintah juga masih menerapkan aturan yang diskriminatif terhadap partai lain, tapi menguntungkan Golkar. Misalnya, larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi, pengurangan masa kampanye, hingga pelarangan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Semua pembatasan macam itu jelas tak berpengaruh bagi Golkar yang kader-kadernya menempati posisi penting dalam birokrasi dan militer. Rezim Soeharto memanfaatkan para birokratnya untuk memobilisasi dukungan terhadap Golkar. Caranya dengan menekan para kepala desa untuk mengumpulkan suara bagi Golkar. Puncaknya pada tahun 1996, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Hartono di hadapan 5.000 kader Golkar di Karanganyar, Jawa Tengah menyatakan setiap anggota ABRI adalah kader Golkar. Anggota ABRI dilarang ragu-ragu mendukung golongan karya. Meski tak semua petinggi ABRI sepakat pada pernyataannya itu. 2 tahun kemudian, ternyata gelombang reformasi merubah segalanya. Krisis moneter melanda Indonesia yang diikuti serangkaian demonstrasi oleh rakyat dan mahasiswa, menuntut diadakannya reformasi. Era Orde Baru pun tumbang. ABRI dan birokrat kemudian kembali kepada hitahnya, kembali kepada rakyat Indonesia. Keberanian Presiden Soeharto memang luar biasa dan tak perlu diragukan lagi. Ini terbukti saat dia melawat ke Bosnia pada tahun 1995. Pak Harto tanpa ragu melawat ke negara yang tengah dilanda konflik hebat di semenanjung Balkan itu. Dia datang ke Bosnia Herzegovina demi memberi dukungan moral kepada umat Islam Bosnia yang saat itu dibantai tentara Serbia. Kala itu, negara di semenanjung Balkan dihantam konflik perang saudara yang memakan ribuan korban selama 3 tahun. Perang itu melibatkan etnis-etnis Bosnia Herzegovina yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Perlawatan Soeharto ini sebenarnya bisa dibilang sebagai misi yang tergolong nekat. Pertempuran terjadi di mana-mana dan bahkan kabarnya sebuah pesawat utusan PBB ditembak jatuh di atas udara Bosnia beberapa hari sebelum kunjungan Presiden Soeharto. Tapi bukan Soeharto namanya jika ciut nyali hanya karena desingan peluru dan pertempuran. Sejak muda dirinya sudah terbiasa memimpin langsung pertempuran dan peperangan di garis depan. Bahkan dia pernah berujar pada pasukannya agar tidak usah ikut perang kalau takut mati. Dalam buku Pak Harto The Untold Stories diceritakan pada awalnya Panglima pasukan PBB di Bosnia tidak mengizinkan Soeharto berkunjung ke Sarajevo. Namun setelah berdebat, PBB akhirnya mengizinkan Soeharto terbang ke ibu kota Bosnia Herzegovina tersebut. Sebagai ketua negara-negara gerakan non-blok, Pak Harto merasa punya tanggung jawab moral dan merasa perlu untuk terjun langsung ke daerah konflik itu. Pak Harto berharap kehadirannya di Bosnia dapat menjadi penengah konflik sekaligus menunjukkan simpati kepada umat Muslim Bosnia yang menjadi target serangan etnis lain di sana. Betapa tidak, ribuan rakyat Bosnia menjadi korban. Tentara Serbia menggelar aksi kejam untuk memusnahkan etnis Bosnia. Bahkan pembantaian terhadap Muslim Bosnia tercatat sebagai genosida paling mengerikan setelah Perang Dunia Kedua usai.
Dalam peperangan itu tercatat setidaknya 1,5 juta Muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal. 200.000 orang dibantai dengan keji dan 800.000 lainnya hilang tanpa kejelasan. Kepada Kolonel Safri Samsudin yang saat itu menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres, Pak Harto menyampaikan alasan mengapa dirinya begitu ngotot untuk mengunjungi Bosnia yang sedang dalam keadaan bahaya itu. Kita itu pemimpin negara non-blok tapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja. Kita tengok. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, moralnya naik dan mereka menjadi tambah semangat. Begitu kata Pak Harto. 13 Maret 1995, hari keberangkatan Soeharto pun tiba. Dari Kroasia, rombongan Pak Harto yang terdiri dari seorang perempuan petugas PBB serta 14 orang Indonesia bertolak ke Sarajevo. Dengan menggunakan pesawat sewaan dari Rusia, Presiden Soeharto terbang ke Bosnia Herzegovina. Dia didampingi oleh Menlu Ali Alatas, Mensesnek Murdiono, Panglima ABRI Faisal Tanjung, Kepala Badan Intelijen ABRI Maijen Samsir Siregar, Komandan Pas Pampres Jasril Yakub, Ajudan Presiden Kolonel Sugiono, dan juru foto kepresidenan Sersan Mayor Saidi. Setelah melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah? Begitu kata Safri dalam buku Pak Harto The Untold Stories. Pak Harto begitu tenang, padahal saat rombongan itu tiba di Sarajevo, Safri sendiri sempat melihat senjata 12 mm yang biasa digunakan untuk menghajar pesawat terbang. Memang lapangan terbang itu tengah dikuasai oleh dua pihak. Pihak militer Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung, sementara kiri dan kanan landasan dikuasai oleh Bosnia. Sebagai perisai hidup sang presiden, Safri harus mempertaruhkan nyawanya. Dia kemudian mengenakan jas dan kopiah hasil pinjaman agar terlihat sama seperti Soeharto. Ini dilakukan untuk menghindari sniper dapat mengenali sasaran utamanya dengan mudah. Presiden Soeharto memprakarsai pendirian masjid ini. Proyek ini dimulai pada tahun 1995, namun karena krisis ekonomi dan politik di Indonesia menyebabkan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, proses pembangunan dihentikan sementara. Masjid ini akhirnya selesai dibangun dan kemudian diresmikan pada bulan September 2001 oleh Menteri Agama Indonesia Said Agil Munawar. Setahun kemudian, pada bulan September 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengunjungi masjid ini di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Sarajevo. Nama resmi masjid ini adalah Masjid Istiqlal atau Masjid Merdeka. Namun hingga kini banyak masyarakat Bosnia menyebut masjid itu dengan nama Masjid Indonesia atau Masjid Soeharto. Dengan sederhana, hampir tanpa seremoni. Saudara-saudara, saya tak menjadi presiden lagi. Tadi sudah saya umumkan kepada rakyat sesuai pasal 8 Undang-Undang 1945, Habibie sudah mengucapkan sumpah di depan Mahkamah Agung. Saya harap MPR dan DPR bisa tutut. Dia menurunin tangga istana dan sempat tersenyum tipis kepada para juru foto, kemudian melambaikan tangannya. Dalam pengawalan ketat, mobilnya meluncur cepat meninggalkan istana menuju kediamannya di Jalan Cendana. Hari itu, Kamis 21 Mei 1998,
menandai akhir kekuasaan Soeharto setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Di Jalan Cendana suasana sudah berubah. Raungan sirine terdengar menghentikan aktivitas di rumah megah itu. Belasan orang yang berkumpul sejak siang segera berdiri ketika mobil Mercedes hitam itu memasuki halaman. Pak Harto keluar, wajahnya tampak lebih muram dan pucat dari biasanya. Dia mengenakan safari biru gelap dengan lengan pendek, melangkah perlahan menuju ruang keluarga. Allahu Akbar, lepas sudah beban yang dipikul di pundak saya selama berpuluh tahun, ucap sang jenderal besar begitu memasuki ruangan. Ucapannya disambut keheningan. Hanya isak tangis yang terdengar, terutama dari kedua putrinya, Titi dan Mami. Dari buku Tempo edisi khusus Soeharto setelah dia pergi, digambarkan saat itu satu persatu anggota keluarga, menantu, cucu hingga para kerabat datang menyalami, memeluk dan mencium tangannya. Mereka yang hadir hari itu termasuk teman keluarga, ajudan, pengawal, sopir hingga pembantu, nampak tak kuasa menahan air mata. Kerusuhan besar yang melanda Jakarta termasuk tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti telah menjadi pemicu utama keputusannya. Jelek-jelek saya dulu naik karena didukung mahasiswa. Sekarang sudah jatuh korban mahasiswa. Saya tidak mau ada korban lagi. Begitu kata Pak Harto. Namun di balik ketenangan itu, Soeharto telah menghadapi tekanan besar di hari-hari terakhir kekuasaannya. Kerusuhan menyapu Jakarta disertai pembakaran, penjarahan, dan kekacauan. Gelombang demonstrasi mahasiswa terus membesar, menuntut agar dia turun dari kursi presiden. Sebelum Soeharto memutuskan untuk mundur, situasi negara semakin genting. Soeharto sempat berencana membentuk lembaga baru, Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional, atau Pangkop KKN, sebuah lembaga semacam Kopkamtib. Rencana itu disampaikannya Sabtu pagi 16 Mei 1998, 5 hari sebelum pernyataan mundurnya itu. Saat itu dia memanggil Jenderal Wiranto, Saadillah Mursyid, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagio HS. Soeharto menunjuk Wiranto sebagai Panglima Pangkop KKN dengan Subagio sebagai wakilnya. Namun, rencana itu berubah drastis. Minggu petang, Subagio dipanggil ke Cendana untuk pertemuan Parmata dengan Soeharto. Dalam pertemuan itu, Soeharto menanyakan situasi keamanan dan mendengar isu bahwa terdapat persaingan pengaruh antara Wiranto dan Prabowo Subianto. Kepada mantan pengawalnya itu, Soeharto menanyakan peta situasi pengamanan pasca kerusuhan. Menurut isu, ada dua kelompok, kelompok Pak Wiranto dan kelompok Prabowo. Sedangkan saya di tengah-tengah. Kondisi keamanan secara umum membaik, kata Subagio. Belakangan Soeharto menawari Subagio jabatan Pangkop Kamtib, namun Subagio menolak. Sejak awal sudah disepakati posisi Pangkop Kamtib dijabat Panglima ABRI, sedangkan posisi wakil dijabat oleh Kasat. Begitu kata Subagio dalam biografinya Kasat dari Piyungan yang terbit pada tahun 2004. Dari seri buku, Wiranto datang menemui Soeharto di Cendana dan mengklarifikasi masalah ini. Dia meminta Soeharto memecatnya jika tidak percaya lagi. Soeharto menggeleng, "Teruskan saja tugasmu," begitu kata Pak Harto. Sebetulnya desakan tentang penggantian Wiranto juga pernah disampaikan Prabowo kepada Direktur IMF, Michel Kamdesus, datang membawa sebuah dokumen untuk ditandatangani oleh Presiden negara berdarah-darah pada saat itu. 76 hari sebelum kejadian yang dianggap bersejarah itu, Soeharto lewat tangan Menteri Keuangan Marty Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono sebenarnya sudah mengambil langkah pendahuluan untuk mengajukan diri sebagai pasien IMF. Marty Muhammad dan Sudrajat diberi tugas oleh Soeharto untuk memohon bantuan dalam sebuah surat proposal program paket penyelamatan dari krisis. IMF setuju memberikan paket bantuan keuangan multilateral secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun senilai $43 miliar Amerika. Ibarat sebagai dokter,
IMF saat itu mendiagnosis penyakit Indonesia mengalami guncangan moneter skala sedang akibat goyahnya kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia sebagai imbas krisis dari Thailand. Tapi ternyata setelah terjadi kesepakatan, paket kebijakan IMF bukannya menyelamatkan perekonomian Indonesia, tapi malah mendorong ke arah kehancuran. Resep IMF ini mengakibatkan banyak negara-negara yang menjadi pasien mereka ekonominya malah semakin parah. Paket pemulihan ekonomi ala IMF ini secara garis besar meliputi 3 kebijakan. Pertama, pengetatan sektor moneter. 2, pembenahan perbankan. 3, pengetatan fiskal. Namun kenyataannya semua itu gagal total. Resep dan paket pemulihan ekonomi ala IMF itu pada kenyataannya tidak cocok diterapkan untuk Indonesia. Sang dokter faktanya salah memberikan diagnosis dan obat terhadap pasiennya. Skema yang disepakati IMF dinilai membuat Indonesia semakin liberal dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. IMF melihat masalah Indonesia dari kacamata barat yang sama sekali keliru, seperti permasalahan subsidi BBM. Paket ekonomi IMF mengharuskan Indonesia mencabut subsidi. Indonesia setuju, tapi bukan perbaikan yang terjadi. Pengurangan subsidi BBM justru menyebabkan jurang resesi semakin dalam karena rakyat semakin susah. Dan yang terjadi kemudian malah menyulut kerusuhan sosial dan politik. Dan Soeharto tumbang. Kamdesu sendiri dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa IMF punya andil dalam menciptakan kondisi Soeharto lengser dari jabatannya. Tapi belakangan sang bos IMF itu meralat dan meluruskan ucapannya sendiri, bahwa IMF tidak bermaksud demikian. Sebelum jatuh ke tangan IMF, Presiden Soeharto sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap strategis untuk mengatasi krisis. Dia mengeluarkan kebijakan penghematan devisa dan mengurangi pembelian dolar Amerika oleh Bank Indonesia. Dia juga menunda pembangunan proyek-proyek besar yang menggunakan dolar. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menaikkan suku bunga Bank Indonesia untuk merangsang orang melepas dolar dan membeli SBI. Tapi kebijakan ini membuat biaya modal menjadi semakin mahal. Meski banyak negara tunduk pada IMF, satu-satunya negara Asia yang menolak bantuan IMF adalah Malaysia. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menolak kehadiran IMF dan melakukan kebijakan fiskal dan moneternya sendiri. Cara ini terbukti ampuh. Tidak seperti Indonesia, krisis di Malaysia tidak berlarut-larut dan membuatnya menjadi negara pertama yang bangkit dari krisis. Sedangkan Indonesia, karena manut pada IMF, situasi Indonesia semakin tidak karuan. Di sisi lain, Soeharto masih tetap memaksakan diri untuk mencalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk yang ke-7 kalinya. Bahkan dia meletakkan kroni-kroninya di posisi-posisi penting. Salah satunya mengangkat anaknya Siti Hardianti Rukmana menjadi Menteri Sosial dan Bob Hasan menjadi Menteri Perindustrian. Di bidang militer, dia mengangkat mantan ajudannya Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI. Lalu, menantunya, Letnan Jenderal Prabowo Subianto diserahi jabatan strategis sebagai Panglima Kostrat. Langkah Soeharto ini malah membuat masyarakat semakin muak dan faktanya justru semakin menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat ingin suksesi kepemimpinan nasional. Semua ini mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 ketika kekuasaan Soeharto tumbang. Sebelum Indonesia menyepakati bantuan IMF itu, sebenarnya ada jalan lain bagi Presiden Soeharto untuk mengatasi krisis moneter ketika itu. Seorang ekonom dan guru besar dari Johns Hopkins University Amerika bernama Steve Hanke mengusulkan sebuah sistem yang disebut sebagai Currency Board System atau CBS. CBS adalah sistem yang dilaksanakan di negara dengan kurs mata uang yang lemah. Dan sistem ini bekerja dengan mematok nilai tukar secara tetap antara mata uang lokal dengan mata uang lain, seperti rupiah terhadap dolar. Sejak awal tahun 98, Hanke diangkat menjadi penasihat ekonomi Presiden Soeharto. Karena inilah dia punya keistimewaan berlebih, menjadi satu-satunya orang yang bebas berbicara kepada Soeharto yang dikenal otoriter dan mampu mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia. Menariknya lagi, Soeharto manut kepada Hanke.
Hanke menyebut bahwa sistem CBS adalah jalan terbaik untuk Indonesia saat itu dan diprediksi bakal berhasil, sebab tidak ada satupun negara yang gagal saat menerapkan CBS ini. Kepada Soeharto, Hanke menceritakan bahwa kebijakan ini sudah sukses dilakukan di sejumlah negara berkembang, seperti Bulgaria, Bosnia, Lituania, dan Argentina. Bahkan di negara yang disebut terakhir tadi, posisi Hanke juga diangkat sebagai penasehat keuangan pemerintah. Jadi, bukan tanpa alasan dan keraguan apabila Soeharto memilih skema CBS ini. Soeharto pun sangat setuju dengan sistem CBS dan langsung mengumumkannya secara resmi di pidato kenegaraan. Pengumuman itu membuat kurs rupiah terhadap dolar menguat sebesar 28% dan ekonomi berhasil bergairah. Tapi sesaat setelah pengumuman, IMF dan pemerintah Amerika sangat marah. Mereka merasa ditikung atas sikap Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Amerika Bill Clinton menelpon Soeharto pada 9 Januari 1998. Clinton mendesak Soeharto agar segera bekerja sama dengan IMF. Soeharto terlanjur bingung dan tertekan. Dia ingin menyetujui kebijakan CBS, tapi dia juga ditekan oleh Amerika. Hingga akhirnya Presiden manut dan menyepakati bantuan dana sebesar 43 miliar US dollar dari IMF. Dan inilah awal mula Indonesia masuk ke dalam neraka. Steve Hanke pun terang-terangan menyebut bahwa IMF dan pemerintah Amerika sengaja ingin menjatuhkan Soeharto yang kemudian benar terbukti ada tangan dingin Paman Sam dalam keruntuhan Orde Baru. Hanke juga menyebut bahwa IMF cuci tangan atas dosa-dosanya di krisis moneter 1998. Mereka menulis ulang makalah sejarah krisis 98 yang mereka publikasikan sendiri. Jadi kesimpulannya, di saat Soeharto sedang kritis berada di tepi jurang, IMF bukannya menolong tapi malah mendorong Soeharto masuk ke dalam jurang. Kebijakan IMF berdampak fatal terhadap Indonesia. Pencabutan subsidi semakin menghancurkan lini sektor ekonomi dan harga yang harus dibayar Soeharto sangat mahal. Harga bahan pokok naik, PHK di mana-mana, mata uang rupiah hancur lebur, dan rakyat yang mulai bosan terhadap pemerintahan Soeharto menjadi alasan yang tepat bagi rakyat untuk turun ke jalan. Namun, tidak ada yang menyangka kalau aksi demonstrasi rakyat itu berujung pada kerusuhan besar di abad 20. Sehari setelah penembakan 4 mahasiswa Trisakti yang tidak bersalah, emosi rakyat akhirnya meledak. Kerusuhan hebat melanda Jakarta dan sekitarnya. Rakyat diprovokasi untuk merusak, menjarah, serta membakar bangunan dan kendaraan. Aparat keamanan pun tidak mampu untuk mengatasinya. Kerusuhan bermula di Grogol, sekitar Trisakti dan Mall Ciputra. Rakyat yang terprovokasi melempari aparat dengan batu dan merusak semua yang dilihatnya. Tak terhitung berapa banyak kerugian material dan korban jiwa di hari itu. Yang pasti, hari-hari setelahnya situasi semakin tidak karuan. Penjarahan dan kebakaran ada di mana-mana. Penasehat militer Presiden Soeharto, Letnan Jenderal Sintong Panjaitan, mencatat sebanyak 4.939 bangunan rusak dibakar yang kerugiannya mencapai 2,5 triliun rupiah. Ini belum termasuk ribuan mobil dan motor yang dirusak dan dibakar. Belum lagi korban jiwa, baik itu yang terluka dan meninggal. Tak hanya itu, etnis Tionghoa yang menjadi etnis minoritas juga mengalami intimidasi, dan bahkan banyak perempuannya yang diruda paksa. Kerusuhan yang terjadi kala itu menjadi pola serupa, menyasar pusat perdagangan yang dimiliki etnis Tionghoa. Ini terjadi di beberapa kawasan yang kental dengan etnis Tionghoa seperti di Glodok, Roksi, Pluit, Senen, dan Mangga Besar. Lalu mengapa Tionghoa menjadi target amukan massa dan kerusuhan berubah menjadi sentimen rasial? Saat itu memang terjadi stereotip terhadap orang Tionghoa karena mereka kaya raya dan dekat dengan penguasa sehingga patut untuk dibenci. Stereotip kaya itu terjadi karena etnis Tionghoa memang banyak berurusan di sektor bisnis, semisal berdagang dan berwirausaha. Jelas mereka lebih kaya dari para pekerja biasa.
Sedangkan stereotip kedekatan dengan penguasa disebabkan karena saat itu Soeharto memang sangat dekat dengan Taipan Lim Suliong. Kedua aspek ini kemudian membentuk pandangan masyarakat bahwa etnis Tionghoa sudah pasti kaya raya dan dekat dengan penguasa. Maka masyarakat pun menjadikan seluruh etnis Tionghoa sebagai sasaran. Lim Suliong saat itu memang adalah orang terkaya di Indonesia. Kedekatannya dengan presiden membuat bisnisnya lancar sehingga menimbulkan kebencian. Rumahnya di kawasan Pluit dan Roxy dibakar massa. Tapi sayang, banyak etnis Tionghoa yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Banyak yang rumahnya dihancurkan oleh massa hanya karena dia keturunan Tionghoa. Agar aman, bahkan mereka harus menuliskan tulisan saya pribumi di depan toko atau rumahnya supaya tidak dirusak oleh massa. Peristiwa ini kemudian menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Soeharto, hingga akhirnya dia pun lengser pada 21 Mei 1998.